Baik teman-teman, kita kembali lagi di podcast Go Green School Show. Kita hadir sebagai jurnal Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup. Kembali lagi di YouTube kita juga. Kali ini kita masih bahas dan ketemu sama sekolah-sekolah yang akan ngobrol soal gimana pentingnya lingkungan hidup, gitu ya. Terus kita nanti juga mau ngobrol soal program-programnya, ada juga obrolan soal kegiatan-kegiatannya. Pokoknya ini adalah channel yang membahas lingkungan hidup dari perspektif sekolah terbaik se-YouTube. Waduh. Oke, dan saya mau sapa di perbincangan siang hari ini kita kedatangan teman-teman SMA Negeri 1 Kalasan. Yeay! Tolong agak keras karena ini masih manual. Oke, saya mau sapa dulu. Ini ada yang sudah jauh-jauh dari Kalasan. Saya sapa yang pertama ada Ketua Tim Adiwiyata SMA Negeri 1 Kalasan, ada Pak Supardi. Pak Supardi, selamat pagi. Selamat siang. Wah, sehat Bapak? Sehat. Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata. Luar biasa. Sudah makan siang? Belum. Saya mencari teman nggak makan siang sebelumnya. Oke, saya sapa juga ada dua siswi-siswi yang cantik kita. Oh, ini ada Kak Nadia Sausan Nadra Ramadhani. Bener nggak? Ada Kak Nadia. Terus juga di sebelahnya ada Kak Akila Evania pakai V dan Kibela pakai F. Ada Mbak Kila. Nanti kita akan ngobrol. Ada Pak Suwardi, ada Mbak Nadia, ada Mbak Kila juga. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol pasti soal lingkungan hidup dan gimana kemudian SMA Negeri 1 Kalasan mengemasnya, baik dalam program, baik dalam sistem belajarnya di dalam, baik nanti dari sudut pandang siswa-siswinya. Hidup. Yang pertama ya Mas ya, keunggulan yang ada itu yang saya rasakan secara kelembagaan. Ya. Secara kelembagaan kebetulan SMA 1 Kalasan itu merupakan salah satu sekolah di Yogyakarta yang cukup diperhitungkan keberadaannya. Iya. Lebih-lebih di Sleman. Sleman mungkin bisa dibilang sekolah yang nomor baiknya SMA 1 Kalasan. Ya. Nah, ini bisa dilihat dari prestasi-prestasi baik yang ada di tingkat kabupaten, ya. Itu jelas SMA 1 Kalasan ada di peringkat 1. Ya. Secara akademik maupun non akademik itu banyak sekali prestasi-prestasi yang diraihnya. Nah, dengan melihat prestasi yang dia didapat dan melihat dengan potensi yang ada, itu kami selaku ketua tim Adiwiyata itu merasa tidak begitu kesulitan karena dengan potensi yang ada itu seluruh warga sekolah itu lebih mudah untuk diajak bergerak. Nah, kita ke GPBLHS-nya, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidupnya, itu lebih mudah diarahkan, lebih mudah diajak bermusyawarah dan melaksanakannya. Itu dari segi kelembagaan. Terus dari segi warga sekolah. Nah, warga sekolah di sini yang saya maksud itu meliputi dari siswa, kemudian guru, kemudian pegawai, karyawan, selain guru, kemudian juga ada dari outsourcing itu, terutama dari kebersihan dan juga dari keamanan. Ya, ini karena saya sebut karena terkait dengan kebersihan, ya, karena dengan kebersihan sendiri itu akan terwujud gerakan peduli lingkungannya. Nah, di situ dengan modal kesepakatan bersama antara seluruh warga sekolah itu kami merasa terdukung untuk maju bersama sebagai sekolah Adiwiyata. Nah, berawal dari sekolah Adiwiyata kabupaten yang sudah kami raih, kemudian maju ke tingkat provinsi kami raih juga, nasional sudah kami raih. Nah, sekaranglah kesempatan kami untuk maju bersama akan meraih sekolah Adiwiyata Mandiri. Wow, oke. Jadi tahapannya sudah dilalui semua itu ya? Sudah. Sejak tahun 2014 itu kami sudah meraihnya sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. 2 tahun berikutnya kita meraih sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. 2 tahun berikutnya kami meraih sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Nah, karena
terganjal COVID waktu itu, sehingga kami agak tertidur waktu itu. Di 2018 kami itu mendapatkan status sekolah adiwiyata nasional. Tapi terganggu COVID 2019-2020 tertidur tadi, dan 2022 kami tergerak lagi. 2023 kami akan maju sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Nah, ini saya mau konfirmasi sebelum kita jeda nanti ke siswanya. Jangan-jangan Pak Supardito gitu. Siswanya enggak. Saya konfirmasi nih Pak. Silakan dicek. Ya, silakan dicek. Ini ada Mbak Nadia dan juga Mbak Kila. Nah, kita ngobrol soal, nah kan sekolah punya program ya, teman-teman ya. Ada programnya, ada tadi kegiatannya juga banyak. Nah, itu kalian melihat program itu sebagai people nowadays, gitu ya. Kan bicara soal lingkungan tuh. Kadang kan orang mikir, aduh, kayaknya mending YouTubean gitu, misalnya, atau bikin konten gitu misalnya. Tapi kita bicara soal lingkungan dari sekolah gitu. Kalian melihatnya kayak apa? Sweet dulu nggak Pak? Ya, Nadia boleh. Mungkin dari saya dulu ya. Itu saya juga mungkin juga banyak nih teman-teman kan yang dekat juga kayak lihat-lihat teman-teman tuh sebenarnya sangat berantusias banget sih sebenarnya, karena yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Supardi, kalau emang Kalasan ini lebih mudah untuk diajak berprogram seperti itu. Jadi tentunya teman-teman itu sangat berantusias sekali. Nah, karena dari adanya program lingkungan hidup tersebut kan menjadikan kita para siswi itu jadi kayak lebih menambah pengetahuan mengenai itu. Sekaligus dari adanya program tersebut itu dapat menumbuhkan sikap kami untuk tentunya menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini dari berbagai program yang ada di SMA Negeri 1 Kalasan ini menandakan bahwa SMA Negeri 1 Kalasan ini memberikan wawasan itu tidak hanya dalam teoritis atau hanya akademik saja, tetapi SMA Negeri 1 Kalasan ini pastinya memberikan kesempatan sekali pada siswa-siswinya untuk berpartisipasi secara langsung mengenai proses pelestarian hidup, lingkungan hidup. Dalam hal ini tentunya diartikan bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalasan ini tidak hanya diminta untuk berpikir saja, tapi juga bertindak gitu. Nah, dari adanya program-program tersebut dan tindakan tersebut menjadikan para siswa-siswi ini jadi lebih kreatif dan terampil begitu. Nah, itu menjadikan yang kita harap jadi lebih berpartisipasi dengan aktif untuk menerapkan kegiatan tersebut dimanapun berada gitu. Boleh kalau mau ditambah gila. Sebenarnya tadi sudah diambil ya. Oke, lanjut kita kalau udah. Gimana? Ya, seperti yang saya lihat, teman-teman saya itu sangat-sangat antusias ya. Mulai dari menanam tumbuhan, terus bersih-bersih, itu mereka semangat sekali. Apalagi kalau buat konten. Konten adiwiyata itu. Nah, itu semua membantu kita untuk terus melakukan aktivitas adiwiyata konsisten ya, tanpa kita sadari itu nanti terbawa di kehidupan asli, sehingga kita tidak menyadari kalau itu sudah kita terapkan sejak dini. Oke, baik. Salah satu wujud kalau kita peduli lingkungan itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya sampah ya teman-teman ya. Sampah di mana-mana lah. Sekarang tuh macam-macam. Ada sampah fisik, sampah perasaan, ada kadang-kadang juga sampah-sampah yang lain gitu. Nah, itu kan harus dikelola. Salah satunya pakai bank sampah. Nah, sharing sedikit dong, SMA Negeri 1 Kalasan itu apakah juga bersama-sama mengelola, misalnya dengan kemasan bank sampah, atau kemudian kerjasama, atau mengelola sendiri, atau gimana? Teman-teman, boleh sharing? Betul. Jadi di sekolah kami itu ada bank sampah. Untuk pengelolaannya itu nanti yang pertama, kelas-kelas itu akan diberikan tong sampah besar. Ya, itu nanti ada 2 untuk memilah antara plastik dan juga kertas-kertas kardus seperti itu. 2 ya? Ya, 2. Plastik sama kertas. Kardus. Ya. Nah, itu nanti ada jadwalnya nih. Ada jadwalnya di mana sampah-sampah itu akan dikumpulkan kepada Pokja lingkungan yang bertugas untuk Pokja Pak. Ya, betul. Salah satunya.
Oh jadi itu sudah ada masing-masing ininya ya. Kalau Iya. ini berarti yang ngurus ini, Iya, yang ngurus Jadi ini. program kerja gitu. Oke. Wow. Oke. Itu ada pokja lingkungannya, lalu nanti pokja itu akan menimbang, lalu memilah lagi, dan nanti kita sudah punya rekan ini ya, rekan pengelola. Iya. Istilahnya rekanan. Apa yang jadi harapan teman-teman? Saya mulai nanti Pak Supardi terakhir, saya ke Mbak Akila dulu, Mbak Nadia, terus Pak Supardi sebagai penutup. Ya, harapan ya. Hmm. Harapan saya itu semua teman-teman di sekolah itu secara tidak langsung nanti dapat menerapkan semua sikap-sikap kayak peduli lingkungan, menanam pohon itu tuh di luar aktivitas yang terjadwal mereka. Jadi otomatis gitu. Jadi karakter. Iya, benar betul, sekali. membangun karakter. Ya mungkin saya harus berterima kasih sama guru-guru SMA Negeri 1 Kalasan karena telah Iya. Langsung. membantu kami Iya, memberikan wawasan Oke. pada tidak hanya dalam akademik saja gitu. sehingga karakter kami itu dapat terbangun dengan sempurna. Iya. Oke. Kak Nadia? Oh mungkin kalau dari saya itu harapannya ya dari hal sepele aja mungkin ya teman-teman bisa dimulai dari membuang sampah pada tempatnya. Itu sebenarnya kita kalau anak kecil gitu kan bisa bilang buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi kadang kita ngelakuinnya tuh sulit ya nggak sih? Kadang mut-mutan gitu ya ibaratnya. Tetap. Iya benar kalau Kalau dulu satunya. itu ditulis di ulangan harian bisa jawabnya, ngelakuinnya susah. Iya benar sekali. Yaitu mari teman-teman kita coba dari hal sepele seperti itu. Mungkin dianggapnya sepele tapi maknanya luar biasa sekali. Nah juga pada masa kini itu kita Gen Z ya, mungkin kita Gen Z gitu. Kita diminta itu bukan tidak hanya canggih dalam berteknologi saja, tetapi kita juga diminta atas kesadaran atau kepekaan mengenai menjaga lingkungan sekitar gitu. Seperti ini ya, ada quotes yang pernah saya baca. Oke, siap. Hijau dan bersih bukan hanya sebuah aspirasi, tapi juga sebuah tindakan. Gitu. Keren. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ini dari apa? TikTok. Dari Instagram. Oh, ini. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Iya, ya, keren sekali. Pak Supardi, gimana kemudian melihat apa ya antusiasme teman-teman, terus kemudian ini selalu dijalankan secara konsisten juga di SMA Negeri 1 Kalasan. Apa yang jadi harapan Bapak ke depan gitu ya? Iya. Untuk lingkungan terutama. Terima kasih. Yang utama kami selaku ketua tim Adiwiyata di sekolah Ya. itu ingin membentuk karakter warga sekolah, tidak hanya siswa. Semua warga sekolah itu saya menginginkan terbentuk karakternya. Karakter yang bagaimana? Karakter yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup itu. Jadi kalau di sekolah kita berikan gerakan-gerakan yang seperti itu harapan saya tidak mandek di situ. Ya. Jadi karakter yang sudah dimiliki, yang peduli, yang berbudaya sekolah, lingkungan hidup itu tidak hanya dilakukan di sekolah. Di gerakan itu mestinya dilakukan di mana anak-anak berada, di mana bapak ibu berada. Sering saya sampaikan. Jadi di dalam event misalnya saya kebetulan jadi bintang upacara katakan. Nah, di situ saya tanamkan apa yang kamu dapatkan terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan ini harus kamu bawa sampai ke rumah. Kalau ini siswa berasal dari 750 desa, berarti nanti kamu akan menjadi motor di 750 desa itu untuk menjadi motor yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, dengan demikian nanti 750 desa, 750 kampung ini akan menjadi kampung yang green, kampung yang peduli, kampung yang berbudaya terhadap lingkungan hidup. Begitu. Nah, pesan saya itu mari kita menciptakan lingkungan hidup yang ramah, yang sehat, yang aman dan nyaman untuk kita dan untuk anak cucu kita nanti. Betul. Oke. Dan kesan saya, lingkungan hidup yang sehat itu akan membentuk manusia yang sehat juga. Setuju. Boleh tepuk tangan teman-teman. Boleh. Tepuk tangan tidak dilarang. Oke, saya berterima kasih kepada Ketua Tim Adiwiyata Pak Supardi dari SMA Negeri 1 Kalasan, Pak Supardi Maturnuwun. Terima kasih sudah mampir. Inspirasinya banyak sekali. Ada Kak Nadia Sausan Nadra Ramadhani. Kak Nadia, thank you ya sudah datang. Terus ada
Kak Akila Evania Fidela atau Kak Akila. Terima kasih sudah terima hadir kasih ya. kembali Kak. Sebagai penutup, semoga semangatnya selalu dijaga teman-teman dalam menjaga lingkungan, karena mungkin kita merawatnya sekarang, tapi yang dapat besok anak cucu kita, gitu ya. Jadi wariskan bumi yang baik untuk mereka. Harus. Itu nggak dari TikTok, dari saya. Ya, baik. Kalau Anda mau quotes, tulis nama saya. Kita tutup, terima kasih sekali lagi, dan semoga bisa terus dijaga semangatnya, dan terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman juga. Kita tutup perbincangan di siang hari ini dari podcast Go Green School Show, Jurnal Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup. Terima kasih. Dadah. Selamat siang.